Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan narasumber eh, Prof. Dr. Muhammad Irfanuddin SPKO. Ya Muhammadnya bertambah sebenarnya. Sebelumnya di FK ada Ya. dipasang ini saya. Sebenarnya nama asli saya Muhammad Irfanuddin, Prof. Oh gitu ya. Ceritanya kita dulu waktu bikin raport dan ijazah, Nah, mungkin orang tua waktu itu sibuk bekerja, jadi pada saat ditanya guru, apakah ini namanya betul? Ya betul, lupa rupanya ada nama Muhammad itu. Makanya di Eh, ijazah tinggal hilang, Pak. iya Tapi iya. alhamdulillah setelah saya menikah, saya bertekad mengembalikan nama itu. Maka di KTP saya, ah, di paspor saya kembali ada nama Muhammad. Cuman kalau di ah, ah. pegawaian nanti tidak bisa naik pangkat kalau saya namakan Muhammad karena tidak sesuai ijazah itu, Bro. Iya Ya. iya. Dan satu lagi saya catat Irfan Nurdin. Jadi N-nya Iya, harus dua, D-nya iya. harus dua ya. Hmm. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, jadi hari ini umumnya kita semua ini sudah senior ya, kita tidak bisa orang tua ya senior. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan nanti bermanfaat untuk kita semua. Barangkali sedikit banyak Prof. Irfan juga kurikulum vitae barangkali ya, karena tidak Ya. semua kita sini sudah kenal. Kemudian baru presentasi materi. Setelah itu nanti kita adakan diskusi. Mudah-mudahan Oke. jam 7 sudah selesai. Oh, Baik, terima kasih. Silakan waktu sepenuhnya untuk Prof. Irfan, silakan. oh ya. Boleh Sebelum saya? mulai, Prof, saya Ya, izin iya, Perintah Prof. nggak ada YouTube-nya, nggak ada videonya kan? Ada Tidak video? ada, Nggak ada. tidak ada, tidak ada, Hah? tidak ada, Tidak ada, Oke, tidak ada. tidak ada, Prof. Hanya PPT saja. Ya, oke, lanjut. oke. Jadi, baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ultas Rizal, Prof. Hairil, Bapak Ibu Masalah. sekalian yang diberkahi Allah SWT. Eh, Alhamdulillah kami masih diberi kesempatan untuk membagikan ilmu dan pengalaman kami selama kami menjalani profesi kami sebagai guru. Jadi mohon izin Prof ya, saya langsung Ya, share langsung silakan. itu PPT Lanjut, Prof lanjut. ya. Silakan. Ya, Alhamdulillah. Jadi saya ini sebenarnya sehari-hari eh, sebagai dokter dan juga dosen bersama-sama Prof Hairil di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Dan saya kalau Prof Hairil itu ahli nyamuk, ahli parasit. Kalau saya mendalami bidang ilmu yang kita sebut dengan fisiologi atau fungsi tubuh manusia, di mana berbagai topik yang kami dalami dan salah satunya adalah tentang siklus hidup, di mana bagaimana manusia itu dilahir mulai dari pembuahan sampai dilahirkan, bertumbuh berkembang dan sampai ke hari tua. Nah, saya lebih banyak mendalami tentang bagaimana kita menjaga kualitas hidup kita supaya tetap bermanfaat bagi umat itu meskipun kita sudah memasuki usia senior tadi kata Prof Hairil kalau tidak mau disebut tua Prof ya. Jadi topik topik yang saya sampaikan ini adalah bagaimana kita tetap menjaga kualitas hidup kita dengan hidup yang nyaman, kita tetap bugar, dan yang paling penting adalah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk akal pikiran yang cemerlang. Saya Pak Pak Ustaz itu menangkap banyak sekali puluhan kata-kata di dalam Al-Quran itu selalu bicara afala takilun. Apakah kamu tidak memikirkan? Apakah kamu tidak memikirkan? Bahkan kalau mohon izin, ayat pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junjungan kita pun adalah membaca. Bacalah. Berarti kita disuruh selalu berpikir dan belajar. Nah, dan dalam kami di bidang kedokteran tahu persis Bapak Ibu bahwa otak itu sebenarnya rajanya dari segala organ tubuh kita. Memang kita hidup tidak akan hidup tanpa jantung. Kita tidak akan hidup tanpa ginjal. Namun penentu semua itu sebenarnya jantung bekerja, ginjal bekerja, hati bekerja, tujuannya cuma satu, yaitu supaya seluruh jaringan tubuh kita bisa hidup. Dan yang paling diutamakan adalah otak, Bapak Ibu. Jadi memang otak inilah yang akal pikiran kita lah yang menentukan
Mungkin Pak Rizal sangat tahu persis akal pikiran kita lah yang menentukan kita ini mau lurus hidupnya atau mau mencang-menclong gitu. Nah, tentu dengan akal pikiran yang baik, dengan otak yang baik, insya Allah kita bisa istiqomah di jalan yang sudah dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin bicara bagaimana kita bisa menjaga otak kita ini supaya tetap cemerlang. Bagaimana kita menjaga supaya akal pikiran kita tetap baik meskipun kita sudah memasuki usia senja gitu. Nah, dan ini salah satu potongan dari ayat Al-Quran Al-Hajj bahwa di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang dikembalikan ke usia yang paling lemah, yaitu pikun. Sehingga tidak lagi mengetahui segala sesuatu yang pernah diketahuinya. Nah ini kalau bisa hal-hal ini insya Allah kita bisa jaga gitu. Bisa kita jaga, jangan sampai muncul usia dini. Ya. Ada kami yang temukan beberapa kasus, Bapak Ibu, yang umurnya sudah baru 40, 50 karena dia terkena stroke atau karena terkena penyakit genetiknya, ternyata dia sudah lupa segalanya. Nah, tentu itu akan menimbulkan beban bagi lingkungannya, khususnya bagi keluarga yang dicintai. Nah, jadi kami akan membicarakan beberapa hal. Yang pertama yaitu mengapa kita menjadi tua, apa yang terjadi ketika menua, dan apa dampak penuaan terhadap otak kita, dan mengapa kita bisa menjadi pikun. Nah, ini satu hal yang penting, apakah kepikunan ini bisa kita hambat? Dan bagaimana pola hidup yang baik supaya kita bisa menghambat kepikunan kita, khususnya di bidang saya nanti olahraga gitu. Nah, Bapak Ibu, seperti yang saya pernah nyatakan dulu bahwa tua itu tidak bisa kita hindari. Tua itu tidak bisa kita hindari. Kenapa Bapak Ibu? Karena proses penuaan itu terjadi karena adanya kerusakan yang bertahap dari sel-sel kita. Di mana sel kita itu rusak bukan oleh karena penyakit, ya kalau tua, bukan oleh karena trauma. Pada kasus penuaan, sel-sel kita rusak itu karena dari apa yang kita hisap setiap hari, apa yang kita konsumsi setiap hari. Jadi, Bapak Ibu, setiap hari kita mengkonsumsi makanan yang menghasilkan glukosa ataupun nutrisi, di mana glukosa tadi bisa menjadi energi atau lemak tadi bisa jadi energi untuk kehidupan kita. Dia bisa berubah jadi energi kalau ada oksigen, Bapak Ibu. Nah, itulah yang kita hisap setiap hari, setiap detik. Kita tidak akan hidup tanpa oksigen. Nah, ternyata oksigen ini dalam bahasa Indonesianya zat asam. Zat asam itu sesuatu yang asam sebenarnya dia ini merusak, Bapak Ibu. Jadi dia hidup seperti, dia berfungsi seperti pisau bermata dua. Memang dipakai untuk memecah atau menghancurkan makanan supaya jadi energi. Namun di sisi lain, dia juga kadang-kadang ada kelebihan ya. Jadi oksigen yang tidak stabil itu merusak dinding-dinding sel dan merusak dinding-dinding mitokondria yang menjadi sumber energi kita ya, sehingga menimbulkan kerusakan apa yang kita sebut dengan radikal bebas. Nah, jadi Bapak Ibu kalau dari gambar ini sudah jelas bahwa kalau ada orang mengklaim saya bisa mencegah supaya tidak tua, klinik kami bisa membantu Anda supaya tidak tua, itu bohong besar. Tua itu sudah kodrat. Saya mengutip perkataan guru saya, Prof. Hardi Darmawan, pada saat dia memberikan kuliah. Cuman satu resep kalau tidak mau tua, yaitu apa? Tidak usah bernapas. Nah, jadi Bapak Ibu semua, kalau tidak mau tua cuma satu, tidak usah bernapas. Ya betul, mati muda nanti. Artinya, selagi kita menikmati eh, rezeki dari Allah berupa oksigen kita hisap, insya Allah efek sampingnya secara perlahan kita akan menua. Nah, ini suatu takdir yang tidak bisa kita hindari. Ya. Nah, Bapak Ibu semua, kenapa? Apa dampak penuaan itu pada otak kita? Nah, ini adalah gambar yang saya kutip dari seorang yang terkenal yang namanya diabadikan untuk penuaan itu, yaitu Dr. Alzheimer. Dr. Alzheimer ini adalah orang Jerman, keturunan Jerman yang bekerja di Amerika Serikat. Dia itu punya sahabat, Bapak Ibu. Sahabatnya itu seorang Indian, di mana selama hidupnya si Indian ini
keturunan Indian ini semakin lama semakin pikun, semakin tua. Mulai dari lupa pulang kemana, lupa menghitung, sampai lupa siapa istrinya, lupa di rumahnya kemana, sampai terakhir lupa bergerak. Jadi tidak bisa bergerak. Nah, itulah dampak terakhir dari orang pikun itu. Dia tidak bisa bergerak lagi atau katatonik. Nah, kemudian karena dia sudah tidak bergerak, terjadi infeksi nosokomial, terjadi infeksi ortostatik, pneumonia, jadi radang paru-parunya karena tadi napasnya tidak bisa berkembang dengan baik, maka akhirnya beliau meninggal si Indian tadi. Nah, Alzheimer ini minta izin sama istrinya si Indian bahwa saya sangat tertarik untuk mendalami apa yang terjadi terhadap saudara saya. Jadi minta izin sama istrinya untuk membuka otak si Indian ini. Nah, ternyata begitu dibuka Bapak Ibu, ternyata kalau yang sebelah kiri inilah otak orang yang sehat. Kemudian yang sebelah kanan, inilah otak orang yang tadi mengalami pikun. Bapak Ibu lihat otaknya mengkerut. Mengkerut di mana banyak juga bercak-bercak hitam kebiruan. Di mana kemudian eh, inilah yang kemudian dikenal dengan plak beta amyloid oleh para ahli. Jadi ada endapan-endapan sisa lemak yang kotor itu mengendap di berbagai sudut di otak yang menyebabkan otak tadi mengkecil mengkerut. Nah, Bapak Ibu semua perlu saya terangkan bahwa otak kita ini bisa bekerja, berpikir, itu kalau ada sinyal listrik. Nah, ibarat kalau analoginya, rumah kita ini bisa hidup kalau ada sinyal listrik dari PLN. Nah, PLN itu mengirimkan sinyal listriknya melalui kabel yang ditunjang oleh tiang-tiang. Nah, di dalam otak kita tuh ada yang disebut dengan dendrit. Dendrit itu kayak tiang listrik, Bapak Ibu. Tiang listrik itu akan banyak sekali sampai kemana-mana dan ditambah dengan kabel, kabelnya tadi dikirim, namanya neurotransmitter, itu bisa sampailah sinyal listrik itu kemana-mana ke otak kita, ke rumah kita. Demikian juga otak kita, di mana dari otak nanti akan memerintahkan segala hal untuk bisa bekerja, menulis, membaca, mengaji, atau kita menerima informasi. Seperti saat ini, Bapak Ibu sedang memperhatikan saya. Bapak Ibu sedang memperhatikan saya itu mata dan telinga Bapak Ibu itu sedang dikirim listriknya ke otak. Tentang omongan saya, suara saya itu sudah dikirim ke otak sehingga Bapak Ibu bisa mendengar. Oh, ini yang dimaksudkan oleh Pak Irfan itu seperti ini. Nah, itu sinyal itu bisa bisa jalan kalau ada komunikasi listriknya atau neurotransmitternya. Nah, dia butuh tiang listrik Bapak Ibu. Nah, orang yang pikun ini ternyata tiang listriknya sudah bengkok semua. Sudah patah memata. Sehingga bagaimana mungkin listriknya akan jalan, sinyal neurotransmitternya akan jalan kalau tiangnya saja sudah bengkok. Nah, kalau begitu banyak bengkok, hanya otaknya mengkerut seperti ini. Inilah karakteristik orang Alzheimer, Bapak Ibu. Dan dia kalau sudah seperti ini ya agak susah untuk diperbaiki. Baik. Nah, ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu bercak-bercak plak amyloid itu menghitam, dia mengkerut, ya, menyebabkan tiang-tiang listrik tadi, yang neuron-neuron itu hancur dia, hancur sehingga tidak ada lagi kabel yang bisa tersambung. Nah, kalau sudah kabel sudah putus, sudah tidak connect. Kata wong Palembangnya, tidak connect dan kau nih. Aku ngomong A, kau jawab B. Nah, itulah sebenarnya yang terjadi pada otak kita kalau sudah mulai terganggu, Bapak Ibu. Ya. Nah, inilah tanda-tandanya Bapak Ibu kalau kita sudah mulai mengalami kepikunan, ya, mulai dari yang ringan yang kita sebut dengan very mild cognitive decline sampai yang berat sekali Bapak Ibu, yaitu Alzheimer. Oh, ini saya terakhir ini saya terpotong. Alzheimer berat di bawah sekali ada. Jadi yang mulai ringan itu Bapak Ibu mungkin sudah mulai rasakan kita bahwa mudah lupa terhadap kata-kata yang sering disebut, lupa objek yang sering kita pakai sehari-hari, tapi kita masih bekerja seperti biasa. Begitu. Kadang-kadang lupa siapalah nama dia nih. Itu di mana ya? Nah, itu kadang-kadang itu sudah mulai awal-awal. Dan itu normal Bapak Ibu pada semua orang. Apalagi kalau lagi stres,
itu sudah masih batas-batas normal, ya. Nah, kemudian akan terjadi penurunan di mana ini yang sudah mulai mengganggu Bapak Ibu, yaitu mild cognitive decline. Nah, di sini kita sudah mulai lupa dengan teman kita, keluarga kita, terus juga sulit mengulang nama atau kata kita yang benar, atau sulit mengingat nama baru, atau lupa materi yang baru dibaca, atau lupa tempat benda-benda yang penting. Nah, ini sudah mulai nih, awal-awal nih, ya. Kemudian Bapak Ibu akan turun lagi. Coba hitung deh. Dari 100, 99, 97, 96, 95, 94, terus ke bawah. Nah, kalau masih ingat, itu belum sampai ke moderat. Nah, itu belum sampai ke moderat. Kemudian kita sudah kalau sudah moderat, itu kita lupa menghitung, lupa bayar tagihan, lupa bayar eh, apa, lupa janji segala macam yang memang sudah mulai mengganggu Bapak Ibu. Sudah mulai mengganggu. Nah, biasanya kalau sudah moderat ini, kita sudah mulai merasa sadar gitu. Loh, kok saya sering lupa? Nah, ini Bapak Ibu mulai kita merasa murung atau minder dalam pergaulan. Ya, karena tadi begitu diajak ngomong tidak nyambung. Nah, itu sudah mulai moderat. Nah, kemudian kita jatuh pada Alzheimer ringan, yaitu bingung tempat dan tanggal. Nah, ini kali kalau sudah mulai tersesat. Ya, pulang ke rumah tersesat atau tiba-tiba diantar oleh tetangga atau diantar oleh tukang ojek. Nah, Pak, ini yai Bapak ini nah itu sudah mulai Alzheimer Bapak Ibu. Jadi kalau sudah mulai lupa pulang ke rumah di mana. Kemudian Alzheimer sedang itu lupa nama sendiri, kemudian lupa eh, nama saudara, lupa sama istri. Nah, ini sudah mulai berat lagi. Dan terakhir, ini maaf, ini mesti Alzheimer berat yang paling bawah, yaitu sudah tidak bisa lagi diajak bicara, sudah kaku, BAB ngocor sendiri, terus buang air kecil di mana-mana gitu. Nah, itu sudah sangat benar-benar pikun yang berat, yang parah. Nah, inilah dampak atau proses penurunan fungsi memori kita atau kognitif kita yang merupakan tanda-tanda dari pikun akibat penuaan atau Alzheimer, Bapak Ibu. Nah, kondisi ini akan dipercepat kalau kita mengalami stroke atau kita banyak mengkonsumsi zat-zat yang dilarang oleh agama kita, yaitu alkohol ataupun rokok yang terlalu intens gitu. Nah, ini akan dipercepat Bapak Ibu proses ini. Nah, seberapa besar sih harusnya normalnya fungsi kognitif kita? Nah, inilah gambar Bapak Ibu fungsi tubuh kita idealnya. Kalau yang merah dan coklat ini adalah kemampuan fisik Bapak Ibu. Kita sebenarnya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kemampuan fisik yang prima, yang hebat luar biasa pada umur puncaknya 25 tahun. Ya, jadi kita memang masih kecil, pada saat masih kecil kita bertumbuh berkembang, tapi secara fisik kita mencapai puncak 25 tahun. Nah, pada saat itulah kalau Bapak Ibu perhatikan banyak kalau di bidang kami olahragawan atau atlet itu rata-rata masa keemasan dia pada umur seperti itu. Ya, Lionel Messi misal seperti itu, pemain bulu tangkis itu rata-rata puncaknya 25 tahun. Namun begitu dia masuk ke usia 30 tahun rata-rata atlet itu pensiun. Kenapa? Karena fisiknya mulai menurun gitu. Turun, turun terus-terus sampai ke akhirnya masa tua. Nah, tapi khusus untuk psikologis atau intelektualitas, ternyata Bapak Ibu, kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala itu terus naik sampai puncak kebijaksanaan intelektualitas kita tuh 55 tahun. Nah, makanya saya alhamdulillah mungkin sedang masa-masa di sini insya Allah. Mohon doanya tetap dipertahankan Bapak Ibu. Umur saya 52. Nah, ini intelektualitas kita. Kenapa pada usia muda kita tidak intelektualitas kita rendah? Karena kita masih banyak hormon-hormon adrenalinnya. Masih bawa mobil tidak sabaran, masih muda emosi. Nah, itu secara intelektual itu rendah sebenarnya. Namun seiring bertambahnya usia, umur kita mencapai puncak kebijakan 55 tahun. Makanya Bapak Ibu
eh, kalau Bapak Ibu lihat bahwa eh, banyak pemimpin idealnya seharusnya pada usia-usia ini. Nah, jadi kalau ada pemimpin yang sudah jadi pejabat tertinggi di umur 30, wajarlah Bapak Ibu kadang-kadang agak nyeleneh gitu ya. Ah, ini mohon maaf ini agak agak mecet dikit, tapi tidak apa-apa. Jadi seharusnya kita memilih pemimpin kita itu harusnya pada usia-usia yang sangat bijak seperti ini, sekitar 50 sampai 55 tahun. Namun nanti setelah lewat itu 60, 65 itu akan terjadi penurunan kembali. Nah, penurunan kembali dan akhirnya turun lagi terus-terusan. Nah, itu. Ini adalah usia intelektualitas kita, Bapak Ibu. Kemudian, nah, ini yang tadi saya bilang Bapak Ibu, tiang listriknya tadi. Jadi di dalam sel neuron kita itu adalah tiang listrik dan ini sudah diungkapkan dengan sangat baik oleh Eric R. Kandel, orang Amerika yang berhasil mengungkapkan bagaimana mekanisme biologi molekuler. Ya, jadi biologi molekuler kimiawi tentang fungsi memori dan kognitif itu Bapak Ibu. Jadi dia berhasil mengungkapkan ini sehingga beliau diberikan hadiah Nobel pada tahun 2000. Itu di mana eh, ini adalah yang tadi saya bilang neurotransmitter yang belah kiri itu dan ini tiang-tiang listriknya di mana dia harus saling sambung saling ada dua itu pre dan post jadi sebelum dan setelah nah itu harus klop ada pasangannya Bapak Ibu kalau percuma saja ini ngirim sinyal kalau pasangannya tidak nangkap nah ini orang yang pikun ternyata tiang listriknya menciut jadi jauh dia nah itu tidak akan sampai sinyal-sinyal dari kimiawi maupun sinyal-sinyal listrik dari sistem saraf kita nah inilah mengapa akhirnya tidak connect dia seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu, lantas bagaimana sih kita bisa menghambat kepikunan ini? Dulu pada saat awal Bapak Ibu, kalau saya perlihatkan gambar, banyak obat-obat yang berusaha menambahkan listriknya. Ya, namanya cholinesterase inhibitor. Jadi penghambat enzim cholinesterase. Jadi supaya listriknya tadi loncatan-loncatan kimiawi ini di tetap banyak gitu, tetap jalan. Namun ternyata setelah dikasih obatnya itu baru bertahan hanya beberapa setahun 2 tahun, ternyata pikunnya tidak bisa berubah, bahkan tetap turun terus. Kenapa? Karena berkat penemuan beliau ini orang sadar bahwa oh masalahnya bukan di sinyal loncatan listrik tadi, tapi masalahnya di tiangnya. Tiangnya mengkerut, habis dia. Nah, kalau seperti itu berarti obat-obatan yang menghambat pikun yang seperti dipromosikan macam-macam itu hanya bertahan sementara Bapak Ibu. Dan dia tidak akan bisa bekerja dengan baik kalau tiang listriknya tidak ada gitu. Nah, inilah makanya akhirnya sejak era tahun 2000-an begitu beliau memenangkan hadiah Nobel ini riset pun berubah. Yang tadi fokus pada zat-zat kimiawi bagaimana kita menambahkan listrik tadi, sekarang berubah. Bagaimana caranya kita mempertahankan tiang-tiangnya tadi supaya tetap tegak berdiri sehingga listriknya bisa jalan. Nah, itulah makanya yang apa saran dari para ahli dan organisasi kesehatan dunia pun berubah, Bapak Ibu, bahwa yang dulunya pakai obat yang memang menimbulkan efek yang mahal, belum efek sampingnya, dan keberhasilannya rendah, maka dianjurkan untuk perbaikan kualitas hidup, Bapak Ibu. Jadi, kualitas pola hiduplah yang sangat dianjurkan untuk saat ini. Jadi, sejak itu WHO bersama Asosiasi Alzheimer Dunia menyatakan Bapak Ibu bahwa kalau ingin mempertahankan kualitas otak kita, maka usaha yang terbaik adalah kombinasi aktivitas fisik, mental, dan sosial untuk menjaga kesehatan otak. Jadi pola hiduplah yang kita bisa jalankan. Nah, inilah yang mereka anjurkan, yaitu olahraga rutin, makan bergizi, istirahat yang tutup, kita tetap latihan otak dengan cara membaca, ya, berpikir. Makanya penting sekali nih.
forum seperti ini sangat penting Pak Ustaz, bahwa ini memancing kita untuk berpikir begitu, ya. Bahkan jadi pengurus masjid, pokoknya ke begitu pensiun itu jangan nganggur Bapak Ibu. Apa aja yang harus dicari? Jadi pengurus masjid, berkebun, atau apalah. Tapi asal jangan nyeleneh, jangan nanti bisnis dengan risiko tinggi, hutang banyak menumpuk, padahal fisik kita sudah tak sanggup. Nah, itu justru penimbulkan stres. Nah, itu yang saya lupa Bapak Ibu. Yang mempercepat kita pikun juga adalah stres yang tinggi. Ya, hidup stres itu sangat merusak. Jadi ada mahasiswa saya sekarang sedang meneliti Dokter Eka S3 dia itu dia meneliti bersama orang Jepang minta kami teman saya itu bagaimana stres itu dapat merusak otak. Itu cepat sekali Bapak Ibu. Lebih cepat dari alkohol. Stres itu merusak otak kita. Nah, terus juga bersosialisasi, berinteraksi seperti layaknya pada pagi hari ini dan tentu saja menghindari rokok dan alkohol. Nah, Bapak Ibu saya tertarik membaca riwayat bentar. Mana ya? Nah, saya tertarik membaca riwayat eh, Perdana Menteri Malaysia. Nah, pimpinan negara Malaysia yang membawa Malaysia itu menjadi negara yang sangat disegani di dunia, ya, Dr. Mahathir Mohamad. Beliau seorang dokter. Pada saat diwawancara oleh National Geographic, saya tonton filmnya, dia ditanya, "Dokter, kenapa Anda bisa hidup sehat? Bahkan pernah jadi Perdana Menteri sekali lagi pada umur 90 tahun." Nah, dia bilang apa resepnya Bapak Ibu? Inilah 6 resep saya katanya. Pertama, saya puasa rutin. Nah, itu Bapak Ibu ternyata. Jadi puasa itu menyebabkan kita kalau kami selidiki itu kalau kami baca itu menimbulkan produksi kita sebut dengan gen transkriptor. Gen transkriptor itu adalah protein-protein yang akan memacu pertumbuhan sel-sel di tubuh kita, termasuk sel saraf. Itu puasa. Makanya banyak agama, dan kita kan sudah pasti sangat dianjurkan berpuasa Bapak Ibu, mulai dari Senin Kamis, Asyura, apalagi Ramadan yang diwajibkan. Nah, itu banyak di agama yang lain menganjurkan juga berpuasa. Kemudian diet. Nah, jadi gulanya boleh Bapak Ibu gula, jangan tidak pula bergula, kaki tidak lemak lagi hidup ini. Jadi jangan berlebihan, kurangi karbohidrat yang tinggi, perbanyak ikan, sayur dan buah kata beliau. Terus saya berjalan kaki rutin setiap pagi 30 menit dan berenang kadang-kadang kata beliau. Dan yang penting stres tadi dihindari, relax. Tidurlah yang cukup 6 sampai 7 jam. Jadi habis sisa tidur, bangun, tahajud jam 3. Itu sudah cukup. Baik. Kemudian ini yang beliau sangat sarankan, tetaplah berpikir. Jadi jangan tidak mau berpikir. Macam-macam pikiran kita, artinya tetap berproduktif gitu. Ya, tapi ya hati-hati. Beliau juga tidak menyarankan jangan terlalu stres. Nah, jadi kemarin jadi Perdana Menteri hanya karena ingin menyelamatkan bangsa, beliau bicara. Habis itu beliau langsung mau mundur dan menyerahkan kekuasaannya kepada junior beliau. Ya, jadi dia waktu itu hanya ingin menyelamatkan bangsa karena orang yang beliau anggap tidak layak lagi itu ingin tetap berkuasa. Makanya beliau naik supaya tetap mengalahkan orang tadi gitu. Nah, setelah beliau naik ternyata beliau dengan logowo itu menyerahkan kekuasaannya kepada junior beliau. Nah, ini yang penting menurut beliau adalah hindari stres. Bagaimana kita mengelola emosi dengan baik dan tetap tenang. Saya diajarkan oleh salah satu motivator, Bapak Ibu, dibilang bahwa tarik napas 5 detik. Nah, jadi apa maksudnya Pak? Saya bilang. Itu saya dapat bukunya dari beliau. Misalnya Anda naik mau ke Jakarta, kemudian ternyata pesawatnya didelay berjam-jam tanpa kabar. Oh, rasa emosi. Pada saat Anda mau mendatangi counter itu kan pengen kita mencak-mencak Bapak Ibu. Nah, saya dianjurkan sebelum kamu ketemu orang counter itu, kamu tarik napas dulu 5 detik. 5 kali. Yang tadinya mau mencaci maki, insya Allah
berkurang katanya. Jadi itu trik-triknya Bapak Ibu. Jadi pada saat kita marah, emosi, tarik napas 5 detik. Jangan langsung dicetuskan karena begitu dicetuskan stresnya luar biasa Bapak Ibu. Adrenalin naik, kortisol naik. Nah, yang kortisol ini yang berbahaya bagi otak kalau berlebihan. Nah, inilah triknya Bapak Ibu dari pimpinan negara Malaysia ini, Dr. Mahathir Mohamad, bagaimana dia tetap bisa hidup sehat pada usia 90 tahun ini. Nah, saya ingin menyampaikan ada satu riset kami yang kami lakukan Bapak Ibu. Saya tertarik nih. Waktu itu orang itu kok bisa hafal Al-Quran ya? Ada apa ini? Jadi para hafiz. Jadi waktu itu saya mohon izin, minta izin kepada Ustaz almarhum Nawawi Denci. Ya, Pak Ustaz, kami mohon izin, kami ingin meneliti murid-murid Pak Ustaz yang sudah hafiz ini. Nah, kami bandingkan dengan orang yang sama usianya Bapak Ibu. Jadi kalau ada hafiz yang umurnya 40, kami cari pegawai administrasi kami yang umur 40. Dia laki-laki, kami cari laki-laki juga. Ada yang umurnya 35, perempuan, hafiz, kami carikan yang 35 juga. Kami bandingkan, kami ambil darahnya Bapak Ibu, dan kami periksa proteinnya. Yang kami periksa protein itu adalah BDNF. BDNF itu adalah Brain Derived Neurotrophic Factor, yaitu protein yang akan memacu pertumbuhan otak atau mempertahankan pertumbuhan otak meskipun usianya sudah lanjut atau sudah dewasa. Nah, Bapak Ibu, yang kami dapatkan, alhamdulillah, ternyata para hafiz ini ternyata level BDNF-nya lebih tinggi secara bermakna dibandingkan orang yang biasa mengerjakan sehari-hari. Memang sama-sama sehat Bapak Ibu. Memorinya sama-sama bagus gitu ya. Tapi BDNF-nya tinggi gitu. Nah, bahkan bukan sama-sama sama-sama bagus tapi lebih bagus lagi pada Hupas itu, pada Hafiz ya. Kemampuan analoginya, kemudian tapi kalau kemampuan analitiknya sama Bapak Ibu. Jadi memorinya yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi pada para penghafal Al-Qur'an. Tapi kalau soal berpikir, mengatur strategi ternyata tidak beda Bapak Ibu. Jadi memang orang-orang administrasi juga selalu diminta untuk mengatur rencana, menyusun surat menyurat atau mengatur suatu pekerjaan tim kerja gitu. Itu ternyata tidak beda Bapak Ibu untuk analitiknya. Logikal agak sedikit berbeda dan eksekutif tidak berbeda. Jadi memang yang lebih bagus pada Hupas itu adalah memori dengan level BDMF yang lebih tinggi dibandingkan orang biasa Bapak Ibu. Nah, ini sudah kami publikasikan. Kemudian, nah, bagaimana kita bisa Bapak Ibu menjaga pola hidup kita tadi. Seperti yang saya bilang tadi bahwa dengan kita beraktivitas, misalnya berolahraga, kita akan menstimulasi tubuh kita untuk tetap belajar, Bapak Ibu. Dengan belajar itu, maka otak kita tadi akan terpacu, Bapak Ibu. Jadi kalau 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 kita lihat gambar ini, Bapak Ibu, proses sinyal ini ya itu harus diulang-ulang, Bapak Ibu. Contohnya saja, kalau saya tanya siapa nama istri ibu, dan istri bapak pasti langsung hafal. Siapa nama anak bapak langsung hafal. Walaupun saya belum langsung hafal. Kenapa? Karena di memori bapak itu sudah setiap hari berulang-ulang menyebut nama anak kita. Nah, kecuali kalau ada anekdot biasa menyebut mami-mami, begitu tuh. Wah, siapa lah nama bini aku dipanggil mami. Nah, jadi biasakan juga tetap mengingat nama orang yang kita cintai, jangan memanggil bunda, mami gitu ya. Jadi siapa nama beliau. Nah, kita pasti hafal Bapak Ibu sesuatu yang tiap hari kita kerjakan. Kenapa? Karena otak kita tuh sudah punya channel khusus, tiang listrik khusus lah untuk mengingat hal itu. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu stimulasi itu harus selalu diulang. Harus selalu diulang gitu ya. Menghafal Al-Quran tuh harus selalu diulang. Saya tanya Ustaz Nawawi, Pak Ustaz apa kiatnya? Yo baca terus katanya. Kalau tidak dibaca ya tidak baca gitu kan. Nah, kemudian Bapak Ibu, ternyata pada saat kita melakukan aktivitas fisik tadi, ternyata aliran darah kita tuh menjadi lebar Bapak Ibu. Membaik aliran darah kita, lebih bagus. Sehingga suplai oksigen, suplai nutrisi tadi lebih lancar ke
otak kita. Ya, dan akhirnya orang yang biasa melakukan aktivitas fisik juga otaknya akan lebih bertahan lebih lama. Ya, jadi orang yang ya katakanlah kayak tukang bangunan lah Bapak Ibu. Kalau orang biasa tukang bangunan itu kan tiap hari begawi berat, akhirnya badannya jadi kekar. Ya, badannya jadi kekar, badannya jadi kuat. Nah, itulah otak kita. Kalau otak kita selalu dilatih dengan berpikir, juga dengan berolahraga, tadi beraktivitas fisik, berkebun ataupun nyapu segala macam, ternyata saraf kita akan tetap jadi lebih kuat begitu. Nah, inilah yang trik-trik yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Makanya dua foto ini saya foto langsung Bapak Ibu. Ini adalah kehidupan di Jepang. Ya. Itu yang sebelah kiri itu saya waktu saat jalan-jalan di kebun, saya lihat kok orang-orang tua ini bekerja, dia nyapu semua. Jadi yang begawi ini wong tua kalau Bapak Ibu di sana. Kemudian ini Bapak Ibu orangnya perlente, keren gitu, bajunya bagus, berkacamata, pacak bahasa Inggris Bapak Ibu. Jadi kalau orang Jepang pacak bahasa Inggris itu berarti orang hebat. Karena orang Jepang jarang bisa bahasa Inggris. Terus saya tanya, saya lihat, saya foto Bapak Ibu. Kok, kenapa saya foto? Karena yang dia lakukan apa Bapak Ibu? Dia itu mungut sampah Bapak Ibu. Ngeringkesi tempat aku makan tadi kemarin. Aku makan waktu itu, terus sudah selesai, saya taruh, terus dia rapikan tempat saya makan itu. Nah, ini orang tua Bapak Ibu. Nah, saya membaca ternyata memang di Jepang itu sangat sadar betul bahwa lansia itu supaya tidak jadi beban negara harus tetap diaktifkan. Gitu. Harus tetap mandiri. Nah, inilah trik-triknya Bapak Ibu bahwa negara Jepang kenapa relatif lebih panjang umurnya dibandingkan orang kita. Karena mereka tuh begitu pensiun tetap dikaryakan Bapak Ibu dengan berbagai posisi begitu. Nah, kemudian ya tentu saja Bapak Ibu sadar diri kita bahwa kadangkala kita tidak perlu lagi melakukan pekerjaan-pekerjaan yang penuh dengan stres gitu ya. Jadi bos, jadi apa gitu. Bisnis yang beresiko. Nah, itu mungkin kalau sudah tua itu sudah saatnya kita relaksasi, tetap berpikir tapi berpikir yang menyenangkan. Ya, seperti seperti hari inilah Bapak Ibu kegiatannya. Jadi bersosialisasi, sama-sama baca Quran, menghafal ya, dan tentu saja berhidup berdampingan atau hidup damai dengan keluarga gitu ya, menjalin silaturahim. Saya punya kakek Bapak Ibu Kiai Kiai Ceming kami sebut, beliau itu kalau ada undangan selalu hadir. Jadi dia bilang bahwa salah satu resep panjang umur adalah bersilaturahim. Jadi menghadiri undangan orang lain. Nah, tentu saja makanan yang sehat Bapak Ibu ya, minum air putih, sayur, buah itu jangan lupa. Nah, terus bagaimana kalau berolahraga Pak Ustaz? Itu Pak Dokter saya ditanya. Jadi kalau olahraga itu Bapak Ibu eh, ada dua olahraga yang ini yang saya teliti. Ya, jadi olahraga yang pertama itu jalan kaki, lari. Itu memang sangat sehat Bapak Ibu. Gerakannya rutin ya, menjaga sirkulasi darah ke otak sangat baik. Tapi akan lebih baik lagi kalau olahraganya sambil berpikir. Nah, contohnya kalau orang main basket ini Bapak Ibu, ini tidak sederhana Bapak Ibu. Ini yang perempuan yang sedang melempar bola ini butuh kecerdasan luar biasa Bapak Ibu. Mata dia harus mampu menjaga jarak berapa nih yang jarak dari aku berdiri sampai ke keranjang. Kemudian berapa ketinggiannya. Terus ada musuh dia yang bakal menghalanginya. Sehingga di otak dia tuh berpikir dengan cerdas kapan saat saya harus melempar, setinggi apa saya harus meloncat supaya saya melewati orang yang menghalangi saya, dan pada sudut berapa tangan saya melempar, kapan lemparan terakhirnya, berapa kekuatan lemparan saya supaya tepat masuk ke keranjang. Ini sangat cerdas Bapak Ibu. Ya, itu tidak sederhana pikirannya. Nah, artinya nanti Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang memancing kecerdasan itu, ya, seperti itu. Kemudian, nah ya, jadi kalau saya anjurkan kalau Bapak Ibu masih sanggup, masih sehat,
ya lakukan olahraga permainan, misalnya main basket, main tenis. Tapi jangan sampai stres Bapak Ibu. Saya banyak dapatkan orang ini berolahraga taruhan. Siapa kalah mayar bola. Wah, itu tidak boleh. Itu balas stres ya. Banyak orang terkena serangan jantung karena dia harus wah menang, harus ngotot. Jadi olahraga itu harus senang, menyenangkan Bapak Ibu. Atau senam aerobik ya seperti poco-poco, line dance dengan iringan musik yang ritme yang teratur Bapak Ibu itu insya Allah akan menimbulkan kinerja ritmis yang sangat apik di dalam otak kita sehingga otak kita terangsang untuk tetap bertumbuh dan bertahan gitu. Nah, ini saya melakukan riset Bapak Ibu. Itu kami latih riset yang kedua ini kami latih anak SD Bapak Ibu. Anak SD kami suruh senam. Samo yang memang dilatih senamnya itu Bapak Ibu senam yang memancing memancing kreativitas. Jadi dia sambil bersenam sambil membayangkan senam anak soleh. Sambil membayangkan dia sholat, berzikir, beribadah. Itu gerakannya gerakan sholat semua Bapak Ibu. Terus kami bandingkan dengan anak yang senam biasa. Nah, terus apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata senamnya itu meniru gerak binatang, senam anak soleh, senam ceria Indonesia. Itu ternyata Bapak Ibu hasilnya pada saat awal itu level protein yang memacu otak ini sama Bapak Ibu, tidak beda jauh. Tapi setelah 2 bulan kami latih, ternyata anak-anak yang tadi dilatih senam tadi, sambil berpikir tadi, sambil berimajinasi, ternyata level protein otaknya lebih tinggi dibandingkan anak yang senam olahraga biasa, gitu ya, atau jalan-jalan biasa seperti itu. Nah, ini contoh hasil yang kami teliti juga dan yang sudah kami publikasikan. Bahkan kami paparkan ini di Kanada, di Vancouver, Bapak Ibu. Di sini, di momen ini kami tampilkan di momen ini. Nah, itu kebetulan yang menelitinya adalah istri saya dan saya yang membantu. Nah, eh, juga nilai-nilai intelijensianya juga jauh lebih baik, Bapak Ibu, dibandingkan orang yang kontrol. Nah, timbul pertanyaan, Bagaimana Nian, Pak Dokter, kalau kami nak olahraga ini? Jadi Bapak Ibu, untuk lansia tentu kita harus periksa dulu. Siapa tahu ada sakit jantung, siapa tahu ada darah tinggi. Nah, kontrol dulu Bapak Ibu ya. Di bawah pengawasan dokter, darah tingginya terkontrol, gula darahnya terkontrol, nah, jantungnya juga bagus, direkam. Nah, insya Allah Bapak Ibu bisa melakukan olahraga dengan baik dan benar. Nah, mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang pengalaman maupun hasil kajian yang kami dapatkan ini, yang bisa kami bagikan, mudah-mudahan memberikan manfaat yang besar bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bro Irfan. Banyak hal-hal yang barangkali baru untuk kita semua. Kita masuk ke diskusi ya. Barangkali pertama silakan